Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih dipertemukan dalam kegiatan Pondok Ramadan 1442 Hijriah SD Negeri 1 Kampung Dalem Tulung Agung dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa solawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kelas 4 SD Negeri 1 Kampung Dalem yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang akhlak terpuji seorang muslim. Marilah kita awali pembahasan dengan terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Nah, di sini Bu Evi berikan batasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang akhlak terpuji gemar membaca. Lalu yang kedua adalah pantang menyerah. Yang ketiga rendah hati. Dan yang keempat, hemat. Anak-anak yang solih dan solihah, marilah kita memulai pembahasan pada akhlak terpuji yang pertama, yaitu gemar membaca. Gemar membaca terdiri dari dua kata, yaitu gemar dan membaca. Gemar itu berarti suka, ya, suka atau senang. Berarti di sini senang membaca. Apakah yang dimaksud dengan membaca? Membaca adalah melihat dan memahami apa yang tertulis, bisa dengan lisan ataupun dengan hati. Perintah membaca ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat pertama. Pada kalimat yang pertama dalam ayat tersebut tadi terdapat kata Iqra yang artinya bacalah. Maknanya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk membaca apapun yang ada di alam ini. Apabila anak-anak muslim dan muslimah memiliki kegemaran membaca, maka banyak manfaat yang akan didapatkan. Antara lain, yang pertama akan mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Yang kedua, bisa menambah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide. Keempat, menjadi pintar. Kelima, menghilangkan kecemasan. Dan yang keenam, mengembangkan kefasihan dalam bertutur kata. Nah, jadi kalau anak-anak SDN 1 Kampung Dalem semuanya memiliki kegemaran dalam membaca buku-buku agama, membaca buku-buku ilmu pengetahuan, maka akan banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh seperti yang saya sebutkan tadi. Akhlak terpuji yang kedua adalah pantang menyerah. Anak-anak sering ya mendengar kata-kata pantang menyerah ini. Tahukah kalian apa artinya? Ya, artinya adalah suatu sikap bertahan
untuk mencapai apa yang diinginkan, walaupun menghadapi hambatan dan rintangan. Sebagai anak Muslim, harus memiliki sikap pantang menyerah dengan ditunjukkan melalui sikap bersyukur kepada Allah apabila mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan rezeki. Sebaliknya, selalu bersabar apabila mendapatkan kegagalan atau kesedihan. Pribadi yang pantang menyerah, selalu bekerja keras, disertai niat yang sungguh-sungguh, insya Allah apa yang diinginkan dapat tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi anak-anak harus selalu semangat, tidak mudah putus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Karena apa? Seseorang yang mudah menyerah akan menjadikannya menjadi tidak sabar. Nah, sekarang apa saja contoh perilaku pantang menyerah yang bisa ditunjukkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan tidak mudah patah semangat. Yang kedua, selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Ya, jadi meskipun dalam kondisi pandemi, ketika pembelajaran secara daring, anak-anak tetap semangat ya mengerjakan tugas sekolah. Kemudian yang keempat, selalu bersikap sabar dan tidak putus asa. Yang kelima, selalu mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah. Keenam, selalu meyakini bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Anak-anakku yang disayang Allah, kita masuki pembahasan akhlak terpuji yang ketiga, yaitu sikap rendah hati atau dalam bahasa Arab tawadu. Nah, rendah hati ini salah satu sikap terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dianjurkan oleh agama Islam. Rendah hati itu bukan berarti rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder atau tidak percaya diri. Tetapi kalau rendah hati, apa artinya? Siapa yang tahu? Ya, rendah hati adalah sikap tidak merasa bahwa dirinya yang paling baik atau rendah hati itu artinya tidak sombong. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Orang-orang yang memiliki sifat rendah hati terlihat dari ciri-cirinya, seperti selalu berusaha membahagiakan hati orang lain dengan tulus, menghormati orang lain, sopan dan ramah kepada siapa saja, tidak menyombongkan diri, merendah dalam berkata dan bersikap, minta maaf bila bersalah, selalu memaafkan kesalahan orang lain dan mau mendengarkan pendapat orang lain, juga menerima kritikannya.
Anak-anak muslim dan muslimah hendaknya dapat menerapkan sikap rendah hati ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa bentuk penerapannya? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Karena sebaik-baik muslim adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan muslim yang lain. Ya, jadi ucapkanlah salam. Salamnya seperti apa? Dengan ucapan salam yang biasa kita lakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Ya, kalau kita memiliki kekayaan, jangan sampai menghina kepada yang tidak memiliki kekayaan. Kalau kita pandai, jangan sampai menghina kepada yang kurang pandai, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Ya, ada di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa kepandaian ataupun kekayaan. Nah, orang yang rendah hati tidak suka menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Dia tidak akan mau menunjukkan kepandaiannya kepada orang lain. Begitu juga dengan kekayaan. Walaupun dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi orang yang rendah hati tidak akan memamerkan kekayaannya itu di hadapan orang lain. Lalu yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Memberi itu tidak harus menunggu ketika kita sudah mempunyai banyak harta. Ya, jadi anak-anak ketika kalian diberi uang saku oleh bunda, maka kalian dapat menggunakan uang saku itu untuk membeli jajan, membeli makanan kesukaan kalian, tetapi sisakan sedikit ya, sisakan dari uang saku itu untuk kalian infakkan. Nah, biasanya kalau di SD kamu dalam satu, dulu ketika masuk selalu ada kegiatan infak ya, bisa setiap hari Jumat atau digilir hari Senin sampai hari Sabtu, ada gilirannya masing-masing. Kemudian yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Siapapun yang menjadi teman kita, mau satu kelas, mau satu sekolah, atau beda sekolah pun, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Semua itu adalah sahabat teman kita, apalagi sesama Muslim harus saling menyayangi. Dan yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Ya, sekalipun kalian mungkin dilahirkan dari keluarga yang berada, yang memiliki kekayaan, tapi bersikaplah yang sederhana. Menjadi orang yang rendah hati itu tidak akan rugi anak-anak, karena banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang ada di sekitar kita pun akan mendekati kita dan mau berteman dengan kita. Hidup kita akan menjadi damai dan bahagia, serta siapapun orang akan menghargai diri kita. Sikap rendah hati, lawannya adalah tinggi hati atau sombong. Ya, anak-anak, sikap sombong ini adalah sikap yang paling dibenci oleh Allah, karena iblis dikeluarkan dari surga juga karena kesombongannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai memiliki sifat tinggi hati atau sombong melalui Al-Quran surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula."
yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Anak-anakku tersayang yang dirahmati Allah, akhlak yang terpuji keempat atau yang terakhir adalah perilaku hemat. Hemat merupakan salah satu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang dimaksud dengan hemat? Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak berlebihan tetapi juga tidak pelit. Perilaku hemat itu setidaknya ada 3 macam anak-anak. Yang pertama adalah hemat uang. Yang kedua adalah hemat tenaga. Dan yang ketiga adalah hemat waktu. Nah, kita akan membahasnya satu per satu. Saya bahas yang pertama yaitu hemat uang. Maksudnya hemat uang adalah kita dapat menggunakan uang secara hati-hati. Misalnya seseorang yang memiliki penghasilan, maka dia akan membagi penghasilan itu untuk beberapa keperluan. Sebagian uang untuk biaya hidup, sebagian lagi ditabung, dan sebagian yang lain untuk beramal seperti sodakoh dan infak. Sehingga kita tidak hanya menggunakan uang ini untuk keperluan hidup, tetapi juga dapat ditabung untuk tabungan dunia dan akhirat. Nah, kita akan selalu ingat pepatah hemat pangkal kaya. Ya, jadi siapa yang mau berhemat menggunakan uangnya dengan hati-hati, maka dia tidak akan dekat dengan kemiskinan. Selalu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Lawannya hemat adalah boros atau mubadzir. Artinya boros adalah menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Ya, menghambur-hamburkan uang. Dapat uang sekarang, dihabiskan sekarang. Besok bagaimana? Cari lagi katanya. Nah, yang seperti ini hendaknya dapat dihindari. Ya, jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang karena itu termasuk pemborosan. Allah sangat membenci anak yang boros. Jadi ketika orang tua kalian memberikan uang, gunakan uang itu sebaik-baiknya. Jangan digunakan seluruhnya. Ya, sebagian tadi ditabung dan sebagian yang lain diapakan anak-anak? Diamalkan, disedekahkan atau diinfakkan. Sekali lagi, Allah membenci anak yang boros karena sikap boros itu akan menjadi temannya. Temannya siapa? Ayo, siapa yang mau jadi temannya anak yang boros? Iya, dialah setan. Setan akan mendekati anak yang bersikap boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Hemat yang kedua adalah hemat tenaga. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang berupa tenaga dan kemampuan. Hendaknya nikmat yang berupa tenaga dan kemampuan ini
Digunakan secara wajar, jangan berlebihan, atau justru dibiarkan sia-sia, tidak melakukan apa-apa. Memanfaatkan tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna itu akan berakibat buruk dalam hidup kita. Oleh karena itu, manfaatkan tenaga untuk hal-hal yang positif. Seperti apa, anak-anak? Ya, belajar. Jadi jangan ada kata aku malas belajar. Nah, padahal belajar ini adalah hal positif yang justru menghemat tenaga loh, ya. Jadi kalau tenaganya digunakan untuk main game itu begitu besarnya, begitu semangatnya, tapi nanti kalau sudah belajar tiba-tiba tenaganya jadi lemes. Nah, terbalik ya. Jadi jangan seperti itu, anak-anak. Coba ubah perilakunya. Ketika belajar bersemangat, ketika bermain ya sekedarnya saja. Kemudian hal positif yang bisa juga dilakukan untuk memanfaatkan tenaga adalah membantu orang tua. Siapa yang sudah mau membantu orang tua di rumah? Jempol kalau sudah mau ya. Iya, anak yang sudah mau membantu orang tua ini tentu anak kesayangan. Anak yang diidam-idamkan oleh semua orang tua. Ketika disuruh, "Dek, tolong ini belikan sesuatu di warung dekat itu." "Iya, Mah. Iya, Bunda." Langsung dia mengerjakan perintah bundanya. Pasti dia akan sangat disayang oleh orang tua. Nah, kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan tenaga untuk beribadah. Nah, beribadah seperti ketika ini bulan puasa, semua perbuatan akan dinilai ibadah. Ya, jadi belajar membantu orang tua melakukan perbuatan yang baik apapun akan mendapatkan pahala. Nah, termasuk kegiatan murojaah, mengaji, itu juga termasuk ibadah. Orang tua kita bekerja mencari nafkah juga merupakan ibadah. Ini semua contoh-contoh memanfaatkan tenaga yang dimiliki untuk hal-hal yang positif. Hemat yang ketiga adalah hemat waktu. Nah, waktu ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sering dilupakan. Anak-anak sering lupa waktu ya? Iya, kalau tidur terlalu malam, nanti bangunnya siang, lupa dengan sholatnya. Jangan seperti itu ya anakku sayang. Iya, kalian harus dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jaga kesempatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Jaga masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jaga masa kayamu sebelum masa fakirmu. Jaga masa hidupmu sebelum masa matimu. Dan jaga masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Di dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan ada 5 perkara yang harus selalu kita jaga. Kalian masih muda, gunakan waktumu sebaik-baiknya sebelum datang masa tuamu. Jaga selalu kesehatanmu sebelum datang masa sakit. Jadi manusia tidak mungkin terus sehat. Suatu ketika Allah uji juga, Allah coba juga dengan rasa sakit. Jaga masa kayamu sebelum masa fakirmu. Berhematlah kalian dengan hartamu sebelum datang masa kefakiran atau kemiskinan. Jagalah masa hidupmu yang hanya sementara, karena ajal pasti tiba.
Ya, jadi jaga masa hidupmu sebelum masa matimu, karena hidup ini hanya sementara, hanya beberapa tahun saja, karena setiap manusia sudah punya jatah umurnya masing-masing. Dan yang terakhir, jaga masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Jadi kalau mempunyai banyak waktu luang, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya anak-anak. Bu Evi selalu mengingatkan karena ini seringkali menjadi masalah, yaitu anak-anak sekarang itu lebih suka bermain game, HP, HP sampai lupa waktu, sampai lupa tidur, sampai lupa makan karena satu benda ini yang namanya HP. Nah, ya, jangan sampai anak-anak terlenakan dengan kehidupan dunia ini. Itu semua HP ini hanyalah sarana anak-anak. Ini hanyalah alat ya yang seharusnya bisa kita gunakan dengan baik. Kita manfaatkan dengan baik. Jangan disalahgunakan, jangan digunakan dengan berlebih-lebihan. Coba ini kesempatan di bulan Ramadan, Bu Evi mengingatkan kepada anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sama. Ya, gunakan HP ini hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk belajar daring misalnya, ya pasti membutuhkan HP. Tapi ketika sudah selesai belajar daring, berikan kepada orang tua kalian untuk disimpan. Jangan kemudian belum selesai mengerjakan daring, sudah menggunakan HP ini untuk bermain. Ketika diberitahu oleh orang tuanya malah dibentak-bentak. Nah, kalau sampai seperti ini apa jadinya? Nah, jadinya apa seorang anak muslim? Ya, kalian tidak akan bermanfaat, tidak akan meraih masa depan yang cemerlang. Hidup kalian akan eh, sia-sia. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, coba gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Patuhlah kepada kedua orang tuamu ketika orang tuamu menasehati agar hemat waktu dengan tidak menggunakan HP terus-menerus. Patuhilah nasihatnya. Begitu juga dengan Bu Evi ini tadi menyampaikan nasihat, semoga anak-anak dapat menerimanya. Menghargai waktu juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan saling nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Tadi Bu Evi sudah menjelaskan panjang lebar tentang hadis Nabi dalam menghargai waktu. Nah ini di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Jadi yang bisa memanfaatkan waktunya untuk mengerjakan amal solih. Saling nasihat menasihati sesama muslim untuk menaati kebenaran. Jadi kalau tadi Bu Evi memberikan nasihat kepada anak-anak, semoga anak-anak dapat ikhlas menerimanya. Ya, nasihat menasihati pula supaya menetapi kesabaran. Semoga apa yang Bu Evi sampaikan ini dapat diterima oleh anak-anak. Nah, yang terakhir yang perlu Bu Evi sampaikan adalah hikmah perilaku hemat.
Ketika seseorang sudah bisa melakukan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-harinya, maka hikmah atau manfaat akan datang kepadanya. Apa saja? Tentu saja Allah akan sangat mencintai dan menyayanginya. Kemudian, dia akan memiliki tabungan masa depan, tidak akan bingung sewaktu-waktu bila membutuhkan, ya. Tadi ini berkaitan dengan hemat uang. Kemudian terhindar dari kesulitan hidup, jiwanya menjadi tenang, dan tentu saja masa depannya menjadi lebih baik. Setelah anak-anak menyimak dengan baik penjelasan tentang keempat akhlak terpuji di atas, silakan sekarang saatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demikianlah pembahasan tentang akhlak-akhlak terpuji pada diri seorang muslim. Gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Terapkanlah keempat akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari anakku semuanya. Semoga anak-anak dapat menerapkannya dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan kebenaran. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi anak-anak semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.